pertama tumbuh tapi jalan di tempat. Oke. Jadi selama periode Pak Jokowi rata-ratanya tuh cuma 5%. Targetnya kan 7 pada periode pertama dan 6 pada periode kedua. Tapi sampai triwulan pertama ini 5,03 begitu. Kemudian tumbuh, angka pengangguran turun. Jadi ada penciptaan lapangan kerja kan. Namun penciptaan lapangan kerjanya makin tidak bermutu karena yang meningkat itu penyerapan di sektor informal, pekerja informal. Jadi pekerja informal di kita naik terus. Sekarang pada Februari ya, data Februari itu sudah 60% lebih pekerja informal. Adik-adik semua, pertumbuhan ekonomi nasional kita di kuartal kedua mencapai 5,44%. Inflasi kita di bawah 5%. Di tahun 2000. Ini masih jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara G20, termasuk Amerika. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi ya, tapi postur ekonominya pasti jauh berbeda dengan Indonesia. Amerika ya. Inflasi mereka hampir 10%. Pertumbuhan kita jauh lebih besar. Ini salah satu yang terbaik. Nah, ini terjadi kenapa? Karena ini adalah pertarungan leadership dari masing-masing kepala negara. Inilah dalam bahasa saya katakan bahwa ekonomi global gelap. Karena gelap, tidak ada satu orang pun pakar ekonomi yang bisa memprediksi ini, baik akademisi maupun praktisi. Bahwa Indonesia ini adalah titik terang di kesuraman ekonomi global. Coba dilihat inflasi kita, inflasi terjaga 5,7%. Di saat negara lain inflasinya sangat tinggi ya, dunia sudah di atas 9-10%. Semuanya, kita masih di bahkan angka ada yang 4-5%. lebih dari 80%. Kenapa kita harus pesimis kalau angkanya benar, Pak terjaga Jokowi. seperti itu? Kita harus selalu optimis. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi, growth. Kuartal ketiga kita tumbuh 5,72%. Proyeksi untuk dunia di 2022 3,2. Kita tumbuh 5,72%. Kenapa kita tidak optimis dengan angka-angka itu? Harus optimis. Kita ini termasuk salah satu yang Purchasing terbaik ya. Manager Index kita juga pada level yang ekspansif. Semua negara karena terkontraksi. Tetap mampu rata-rata tumbuh dunia sudah di bawah 50, di saat kita kondisi angka terakhir yang saya tahu global yang 51,8, masih di atas 50%. Kenapa kita tidak optimis dengan angka-angka level ekspansif seperti itu? Harus optimis. Ini kita baca angka terus. Kemudian neraca dagang, neraca perdagangan kita bahkan di era sudah Pak surplus Jokowi 30 bulan berturut-turut. neraca perdagangan Sebelumnya kita selalu sudah negatif surplus defisit 30 bulan berturut-turut. Sejak Mei Di mana 2020. di tahun-tahun sebelumnya 30 itu bulan berturut-turut, selalu defisit. artinya ekspor kita lebih besar dari Itulah impor. kenapa kita harusnya tidak optimis, bersyukur dan harus bangga optimis. punya Transaksi seorang berjalan. presiden Ini yang mengendalikan ini sangat sulit sekali. hebat seperti Pak Jokowi. Kita 2019 itu masih defisit 30 billion US dollar, minus 2,7. Sekarang sudah surplus menjadi 4,4 billion US dollar dan plus 1,3. Sekali lagi, kenapa kita tidak optimis kalau angka-angkanya menunjukkan seperti ini? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat seteru gerobokan gokil semuanya. Nah, itu tadi ya video dari Pak Faisal Basri yang kesannya tuh ngeremehin Pak Jokowi ya, karena di eranya pertumbuhan ekonominya itu cuma di kisaran 5% saja, tak sesuai dengan
target-target dari presiden, di mana di periode pertama sekitar 7% targetnya dan periode kedua ini 6%. Nah, tapi apa? Pak Faisal Basri ini nggak melihat ya, dunia saat ini sedang dalam kondisi ketidakpastian global, di mana angka inflasi sangat tinggi dan pertumbuhan ekonomi dunia juga mengalami ketersendatan lah. Nah, bahkan ya ada beberapa negara yang inflasinya itu sangat tinggi, ada di antara 9 sampai 10%-an, dan kita di Indonesia ini masih terjaga aman lah di kisaran 4-5%. Sementara itu tadi, pertumbuhan ekonomi yang dikritik Pak Faisal Basri, dunia saja ya, yang negara seperti Amerika itu pertumbuhannya nggak sampai 5% loh untuk tahun kemarin ya. Di antara negara-negara G20 saja ya, pertumbuhan ekonomi negara kita ini jadi salah satu yang terbaik. Dan harusnya kita itu banggalah dengan kepemimpinan dari Pak Jokowi ini, di mana presiden kita ini mampu melihat situasi dengan jeli dan berhasil mengendalikanlah kestabilan ekonomi di negara kita di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kita itu sebenarnya heran ya dengan Pak Faisal Basri ini. Sepertinya kok nggak pernah ada yang diapresiasi kinerja dari pemerintahan Pak Jokowi ini. Sebaik apapun kok kesannya itu dianggap biasa-biasa saja seperti itu. Seperti itu tadi, itu pertumbuhan ekonomi yang menurutnya stagnan di 5%, padahal dia nggak melihat ya secara keseluruhan global pertumbuhan ekonomi kita di tahun kemarin itu jadi salah satu yang terbaik. Nah, apapun itu komentar orang-orang ya, kita percaya pada Pak Jokowi. Pak Jokowi mampu membawa Indonesia lebih baik. Nah, meskipun saat ini kepemimpinan Pak Jokowi mungkin kurang dari 1 tahun lagi ya, tetapi kami rakyat akan selalu mengingat bahwa Indonesia punya presiden yang begitu luar biasa seperti Pak Jokowi ini. Terus berjalan Pak, terus maju, kami rakyat akan terus mendukungmu. Mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Jangan lupa dukung terus Global Gokil. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video menarik selanjutnya.